Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren Jadas. Jadi, walaupun sama Habib Rizik, kita tetap keren Jadas ya. Jadi sahabat RH sekalian, gembira sekali di tengah-tengah silaturahmi Bib ya, silaturahim ya. Kita mau ngobrol santai saja. Banyak dari sobat RH dan juga umat pastinya yang barangkali nggak begitu ngerti sih sebenarnya pembebasan bersyarat Habib itu sampai kapan. Nah, lalu kenapa kok pembebasan bersyarat? Jadi memang ini pertanyaan yang ringan, tapi kan orang perlu tahu kok PB. Konon katanya sampai Juni 2024. Nah itu dulu Bib, satu dulu Bib. Ya. Terima kasih banyak Bang Refli, jazakumullah khairal jasa untuk para pemirsa dimanapun berada ya. Sesuai dengan pertanyaan tadi, memang setiap narapidana itu siapapun dia itu punya hak yang dilindungi oleh undang-undang. Ya. Seperti hak remisi, hak asimilasi, termasuk juga hak pembebasan bersyarat. Oke. Jadi kalau hak asimilasi itu orang bisa dapat kalau sudah separuh masa tahanan ya. Oke. Tapi dengan syarat dia belum pernah dipenjara. I see. Oke. Tapi kalau dia sudah pernah dipenjara, kayak saya kan udah beberapa kali nih baru masuk penjara, jadi nggak bisa dapat asimilasi. Nah kita baru bisa dapat pembebasan bersyarat. Nah pembebasan bersyarat ini artinya kita bebas keluar dari penjara, tidak ditahan, tapi ada syarat-syarat standar yang harus kita patuhi. Nah, jadi syarat-syarat ini bukan hasil negosiasi, bukan. Tapi memang peraturan hukum. Nah, di antara syarat apa? Umpamanya pertama kita tidak boleh melakukan pelanggaran hukum. Nah, itu satu. Yang kedua kita wajib lapor. Setiap 1 bulan sekali ke ke Bapas, ke Kejaksaan, ya kan. Kemudian Bapas badan pemasyarakatan. Badan pemasyarakatan. Yang ada di bawah Dirjen Pemasyarakatan dan ada di Kemenkumham. Iya. Nah kemudian selain itu juga kita tidak boleh keluar kota kecuali dengan izin. Keluar kota itu berarti dari Jakarta. Dari Jakarta. Kalau untuk seluruh wilayah Jakarta kita bebas. Depok nggak boleh juga? Depok nggak boleh. Depok bukan Jakarta. Iya, Depok nggak boleh. Bekasi, Tangerang, itu nggak boleh. Jadi biar mereka Jadi sebetulnya juga. Bukan dilarang Pak Refli ya. Bukan kita dilarang keluar kota. Boleh tapi dengan izin. Nah izin ini kan ada prosedur. Prosedurnya kita mengajukan surat permohonan. Alasannya tuh harus betul-betul bisa diterima. Itu begitu. Berapa hari biasanya izinnya? Biasanya kita mengajukan diproses dalam 1 minggu itu diproses. Habib sudah pernah gunakan berapa kali? Sudah kita gunakan untuk membesuk istri. Saya punya istri kan sedang sakit, lebih banyak pemulihan perawatan kesehatannya di Sentul, bukan di Jakarta. Sentul itu Bogor berarti kan? Iya, karena di sana kan udaranya segar, ya kan, situasi lebih bagus. Nah, maka itu kalau saya mau ke sana saya ajukan surat permohonan. Nah, alasannya apa? Untuk besuk istri karena istri sakit. Nah, kita mesti buktikan betul apa enggak sakit. Mana surat dokternya. Nah, kalau itu diterima, nanti mereka keluarkan surat izin. Udah berapa kali itu, Bib? Kalau untuk besuk istri tahun yang lalu itu kita dapat sebulan sekali. Sebulan sekali. Tapi sesuai ini ya, sesuai permohonan. Kalau kita nggak ngajukan permohonan, ya nggak dapat juga. Nggak mungkin juga. Kalau 2-3 bulan saya nggak ngajuin permohonan, ya nggak dapat. Ya, jadi artinya itu namanya pembebasan bersyarat. Cuma beberapa waktu yang lalu kan saya pernah katakan istilah tahanan kota. Nah sebetulnya dalam konteks hukum kita nggak ada istilah tahanan kota. Secara de jure nggak ada. Tapi secara de facto, ya kan, pada tingkat praktek, ya kalau orang nggak boleh keluar kota kan namanya tahanan kota, Pak Refli. Jadi begitu. Nah itu diantara mungkin bahasa halusnya ditahan di kota. Jadi itu yang kita nggak boleh. Nah kemudian dalam pembebasan bersyarat itu Pak Refli, kenapa sampai bulan Juni 2024? Karena memang ada undang-undang yang mengatur bahwa pembebasan bersyarat itu dihitung tambahan 1 tahun percobaan setelah masa tahanan kita berakhir. Masa tahanan berakhir. Masa tahanan sesuai vonis. Juni 2023. Jadi karena ditambah 1 tahun jadi Juni 2024. Jadi kalau seandainya Habib dianggap melanggar hukum, itu Habib bisa ditahan kembali 1 tahun. Iya, kita harus menggenapkan tahanan yang 1 tahun yang kita ada di luar. Jadi walaupun misalnya nih, biar juga pemirsa tahu kan, tiba-tiba, wah ini mau Juni 2024. Ini bulan sebelum Juni, Mei. Tiba-tiba Habib dianggap melanggar.
itu tetap 1 tahun lagi. Tetap 1 tahun. Oh, jadi begitu ya sobat era sekalian. Tetap 1 tahun. Biar ini pemirsa nggak baperan. Tapi memang pembatalan bebas bersyarat itu juga ada prosesnya. Oke. Biasanya prosesnya mereka memberi peringatan. Enggak ujuk-ujuk main dibatalin. Biasanya mereka minta klarifikasi dulu. Jadi mereka minta klarifikasi kenapa begini, kenapa begitu. Nah, kita memberikan jawaban. Kalau jawaban-jawaban kita argumentatif, sesuai hukum, prosedur, biasanya hanya sampai peringatan aja. Oke, Habib pernah diperingatkan? Pernah, kita dapat peringatan pernah. Berapa kali? Kita sudah beberapa kali dapat peringatan, tapi kan kita klarifikasi. Ya, oke. Jadi contoh ya, seperti waktu reuni 212, ya kan? 212 itu kan dipertanyakan kenapa hadir. Kan memang nggak ada larangan saya hadir. Ya. Apalagi di 212 itu kan kita ada sholat tahajud, sholat subuh. Dan nggak ngomong politik. Nggak bicara politik, kita hanya bicara persatuan umat, begitu. Nah, akhirnya mereka tidak beri peringatan. Tidak ngomong tapi politik mereka dalam arti sempit. Iya, tapi mereka memberikan himbauan. Oke. Himbauan dalam konteks kesehatan. Oke. Ya, karena ini kan waktu itu ya artinya kita baru pulih lah dari COVID ya, dengan kerumunan semacam itu. Saya dihimbau untuk lebih bisa menjaga kesehatan. Ya, kita welcome aja. Kita anggap itu himbauan. Jadi intinya untuk pencabutan pembebasan bersyarat itu ada sidangnya juga, sidang TPP di Bapas. Oke. Jadi mereka klarifikasi dulu, tanya dulu kita. Nah, kalau memang melanggarnya sudah kelewatan, emang nyata-nyata pelanggaran hukum begitu, sudah ambil lagi. Itu diputuskan dalam sidang. Kalau sidang memutuskan cabut, ya cabut pembebasan bersyarat. Begitu cabut, kita dijemput, dimasukkan ke lapas. Oke. Jadi sobat daerah sekalian itu ya, nanti beliau ini baru bebas benar itu Juni 2024. Betul. Ya, itu soal pembebasan bersyarat. Iya. Ketika interview ini dilakukan, ada sahabat yang sangat menghormati dan mengidolakan Habib. Bahkan di Refli Harun Channel itu, interview beliau yang menyinggung soal Habib, itu masih views yang terbanyak. Ada hampir 5 juta. Itu beliau adalah Liusung Karisma. Apa pesan Habib untuk barangkali menghibur keluarga atau juga sobat RH sekalian yang tahu bahwa Liusung Karisma itu orang yang baik. Kalau kita bicara kritis kepada pemerintahan kekuasaan itu kan demokrasi. Refli Harun juga suka ngeritik juga. Apa Habib pesan Habib? Iya, jadi Pak Liusung Karisma ini selama ini kita punya hubungan baik dengan beliau. Beliau suka kemari juga, kita diskusi, dialog, pandangan-pandangannya tentang penegakan hukum, tentang penegakan keadilan luar biasa. Kita selama ini menaruh hormat. Dan kita lihat juga kontribusinya ya dalam perjuangan membela hak-hak rakyat itu cukup besar. Jadi tidak bisa tidak. Ya, untuk hal ini kita harus tetap mengapresiasi. Karena kan siapapun manusianya, apapun agamanya, kalau dia melakukan kebaikan-kebaikan, apalagi sifatnya untuk umum, untuk bangsa dan negara, harus kita apresiasi, harus kita hargai. Bahkan sampai-sampai karena saya lihat begitu banyak kontribusi kebaikan yang diberikan oleh Pak Lius ini, mendiang Lius ya. Itu kita banyak berharap semoga beliau dapat taufik dan hidayah begitu. Karena kan kita begitu ngelihat ada orang baik nih, saya sebagai ustadz ya. Kita kalau ngelihat ada orang di luar Islam ya, ada yang baik, itu selalu kita kan ya mudah-mudahan orang semacam ini dapat taufik, dapat hidayah. Paman Rasul ya, itu selalu yang kita harapkan semacam itu. Tapi untuk keluarga Pak Lius yang ditinggalkan Pak Lius sekarang, ya kita mau sampaikan tadi Paman Rasul Abu Thalib. Ada alinya kemana nanti masalah Abu Thalib. Iya, Paman Rasul kan di sana ada Abu Lahab ya kan yang memusuhi dan lain sebagainya. Tapi juga jangan lupa ada paman-paman Nabi seperti Abu Thalib yang semenjak awal dakwah Nabi selalu membela. Nah, jadi sekali lagi ya kita ikut kehilangan yang selama ini ikut menyuarakan keadilan. Habib, ada pesan buat keluarga mungkin mendiang Liusung Karisma? Ya, saya pikir keluarga mendiang Liusung Karisma ini perlu melanjutkan, melanjutkan artinya karakter Pak Lius yang semangat membela yang benar, semangat untuk melawan kezaliman. Mudah-mudahan ini bisa tertular ya kepada keluarganya, anaknya, istrinya. Juga jangan sampai juga berduka terlalu berlebihan. Ya, kita semua
kita semua ikut kehilangan. Kita semua ikut kehilangan. Tapi ada nilai-nilai perjuangan yang dulu memang ditunjukkan oleh Pak Lius, ya perlu dijaga baik oleh kawan-kawannya, khususnya oleh para keluarganya. Oke. Iya. Ya itu yang mengenai untuk mendiang Lius Sungkarisma, sahabat mendiang Lius Sungkarisma. Ini Bib, yang ketiga ya. Saya mau tanya kegiatan Habib setelah pembebasan bersyarat mulai Agustus tahun lalu ya. Agustus tahun lalu sampai interview ini dibuat awal 2023 ini. Apa saja yang Habib lakukan? Mungkin ada beberapa orang yang atau pemirsa sudah tahu, tapi mungkin akan lebih baik lagi dijelaskan. Ya. Kegiatan-kegiatan rutin yang saya lakukan semenjak saya bebas. Ya. Pertama, dakwah itu tetap kita lakukan. Hanya tentu dalam kemasan yang berbeda. Jadi dalam suasana pembebasan bersyarat, karena ada rambu-rambu yang kita tidak boleh langgar ya. Jadi kegiatan dakwah itu kita jaga juga. Jangan sampai kegiatan dakwah itu nanti dipahami atau disalahpahami oleh orang pihak-pihak tertentu yang akan mempersulit kita. Jadi prinsipnya dakwah kita tetap jalan seperti biasa. Saya tetap mengajar, ada santri-santri yang kita ajar, kita tetap buka kitab, kita tetap menyampaikan apa yang harus disampaikan dalam pendidikan Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga membuka majelis pertemuan. Pertemuan. Iya, pertemuan. Bukan petamburan. Bukan. Enggak, petamburan, bukan pertempuran. Bukan pertempuran. Jadi majelis pertemuan di Petamburan ini. Jadi setiap hari Ahad itu banyak majelis-majelis talim kaum ibu dari berbagai daerah bersama para ustadzahnya datang. Datang, kita sampaikan dulu beberapa butir nasihat-nasihat agama. Setelah itu para tamu memperkenalkan diri dan menyampaikan pesan-kesannya. Iya, dan saya lihat itu sangat efektif sekali ya dalam membina silaturahim, memperkuat ukhuwah. Itu bisa setiap hari atau hanya Sabtu? Dulu setiap hari. Pada saat 6 bulan pertama. Tapi saat ini sudah kita atur sedemikian rupa untuk kaum ibunya hari Sabtu, untuk kaum bapaknya hari Ahad. Ya, jamnya dari zuhur sampai asar. Jadi intinya silaturahim. Intinya silaturahim. Saya memberikan materi keagamaan sebentar, nggak lama. Setelah itu ya mereka menyampaikan kesan-pesannya. Biasanya yang mereka tunggu tuh momen foto-fotonya itu. Nah, biasanya itu di bagian akhir mereka ada foto-foto. Tapi fotonya foto bersama ya. Foto bersama ya. Kalau satu-satu kan ribet. Iya, nah itu di antara kegiatan. Di samping itu saya juga membuka silaturahmi ke tokoh-tokoh ya di seluruh Jakarta. Jadi kita datangi orang-orang tua kita, guru-guru kita yang di Jakarta ini kan banyak kan. Di Jakarta nih ada Kiai Haji Maulana Kamal Yusuf, di Paseban sana ada Kiai Haji Mahfuz Asirun, di Cengkareng sana ada Kiai Haji Munawir Asri, di di Klender sana. Kemudian masih ada lagi insya Allah ke depan Kiai Syukron Makmun di Jagakarsa. Jadi semua orang-orang tua ini kita silaturahim, kita datangi. Karena kan saya udah nggak boleh keluar kota nih. Ya saya silaturahim keliling Jakarta aja Pak Refli. Jadi hikmahnya ya. Iya. Jadi mereka yang di Jakarta paling tidak hikmahnya adalah beliau lebih banyak waktu untuk bersilaturahmi di Jakarta. Betul. Nah di samping itu sisanya kita lebih banyak baca kitab sama nulis kitab. Kalau secara hitungan, Habib boleh sebenarnya menghadiri undangan di luar Pulau Jawa, misalnya seberang. Ya secara secara de jure saya boleh keluar kota, boleh keluar pulau, bahkan boleh keluar negeri, asal tapi izin. harus izin. Tidak dapat izin. Dan bisa. ada tingkatan. Kalau kita keluar kota. Dari Jakarta, ini izinnya cukup di tingkat Bapas. Tapi kalau pergi keluar pulau, seperti ke Sumatera, Kalimantan, itu izinnya di tingkat Kanwil. Berjenjang. Nah, kalau keluar negeri, katakan mau umroh misalnya, nah, itu izinnya di tingkat kementerian. Iya, dan tentunya semakin tinggi tingkatan, itu kan memerlukan waktu yang cukup lama ya. Kalau di tingkat Bapas mungkin 2-3 hari minta izin selesai. Kalau tingkat Kanwil kan bisa seminggu, 2 minggu. Kalau tingkat menteri mungkin bisa sebulan. Asal jangan setahun aja. Kalau setahun. Jadi bukan nggak boleh, boleh. Umroh boleh. Kalau umroh alasannya apa? Oh ini kan ritual keagamaan. Selama alasannya masuk di akal, atau kita mau keluar kota untuk apa? Berobat umpamanya. Karena di Jakarta nggak ada rumah sakit yang menangani ini. Saya harus di rumah sakit. Boleh, nggak ada masalah. Tapi semua harus pakai proses perizinan. Bib, ngomong-ngomong umroh, Bib, insya Allah ya, 2 hari setelah interview ini dilakukan, saya mau umroh, Bib. Alhamdulillah. Ya, jadi apa nasihat umroh makbulah? Ya, insya Allah. Apa nasihat Habib kepada umat yang barangkali mau umroh? Kalau haji kan nanti. Iya. Tapi kalau umroh
apa yang Habib nasihatkan atau Habib doakan begitu? Ya, biasanya kita kalau berhadapan dengan jamaah umroh yang ingin melaksanakan umroh, di samping yang kita ingatkan kepada mereka untuk tidak melanggar aturan-aturan ibadah umrohnya, tapi selalu kita dorong juga untuk mereka bertafakur dan tadabbur, merenungkan dan memikirkan serta menghayati setiap perilaku mereka di dalam manasik umroh. Contoh, kenapa sih mereka mengelilingi Ka'bah? Kenapa sih mereka harus sa'i? Kenapa sih mereka harus cukur rambut? Nah, tentu kan di sana ada makna khusus. Kalau secara syariat ya memang kita lihat cukur rambut selesai berarti tahallul. Tapi kan di balik itu kan ada makna, ada makna yang tersirat. Contoh, pada saat kita mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran, kan semestinya kita perhatikan bahwa kita dan seluruh umat Islam yang datang dari berbagai negeri. Dan itu mengelilinginya tuh melawan arah jarum jam dari kanan. Kalau sekarang yang kita lihat saat umroh itu, saat tawaf itu dari berbagai negeri. Suku bangsanya berbeda, bahasanya berbeda, bahkan mazhabnya juga banyak berbeda. Tapi menariknya mereka berputar dengan arah yang sama. Nggak ribut. Dengan jumlah putaran yang sama juga. Dan titik pusaran yang dikelilingi adalah satu titik saja, yaitu Ka'bah. Artinya itu kan satu pendidikan ilahi. Allah memberikan pendidikan kepada umat Islam bahwa engkau ini dari berbagai dunia, dengan berbagai suku, dengan berbagai budaya. Engkau sebetulnya harus bergerak sama, seiring, selangkah, melangkah untuk menuju satu titik. Satu titik itu adalah ridha Allah. Yang kemudian dilambangkan dengan titik Ka'bah tadi. Nah, seharusnya pada saat kita bertawaf, kita saat itu berikrar di hadapan Allah untuk menanggalkan pakaian perpecahan, pakaian permusuhan, pakaian perselisihan. Kita ganti dengan pakaian persatuan, pakaian ukhuwah, pakaian persamaan di antara saudara, persamaan hak maupun kewajiban. Nah, itu kan makna yang mesti kita ambil dari tawaf. Nah, begitu juga nanti dari minum air zam-zamnya, apa sih yang bisa kita ambil? Begitu juga dari sa'inya antara Safa dan Marwah, begitu juga dari tahallulnya. Nah, ini yang saya maksudkan. Artinya jangan kita hanya mempelajari soal syarat, rukun, adab, wajib. Kalau itu kan hanya untuk keabsahan. Tapi untuk mengambil hikmah dari ibadah kita, perlu juga kita merenungkan. Kenapa begini? Kenapa begitu? Dan itu sebenarnya setiap orang punya perenungan masing-masing. Betul. Dan bisa jadi satu orang mendapatkan sesuatu yang nggak didapat oleh yang lain. Dan perenungan-perenungan itu sangat penting, bisa menjadi sumber sugesti kita ke depannya. Nah, jadi kita tahu, oh kenapa saya umroh, oh kenapa saya minum air zam-zam. Gitu. Minum air zam-zam itu kan seolah-olah kayak kita berikrar kepada Allah. Air zam-zam ini kan air mulia ya, air mukjizat. Begitu kita minum itu kan seolah-olah kita berikrar, ya Allah, untuk memakai pakaian takwa, untuk memakai pakaian persamaan, persatuan. Tentu itu juga harus dimulai dengan diri kita, jangan menyentuh yang haram. Nah, jadi begitu kita minum air zam-zam, mestinya kita berikrar, ya saat air zam-zam ini masuk melalui mulutku, melalui daripada tenggorokan kerongkonganku sampai bersemayam di dalam perutku, ya Allah, mulai hari ini jangan ada lagi makanan dan minuman yang haram yang masuk bersemayam di dalam tubuhku. Nah, karena apa? Karena bagaimana kita mau bersatu, bagaimana kita mau bersaudara, bagaimana kita mau bertakwa, bagaimana kita mau semangat berjuang kalau badan kita nih masih berisi dengan yang haram. Karena makanan yang haram itu akan merusak jiwa. Orang kalau makan yang haram itu sulit diajak bersatu, sulit diajak mengaji, sulit diajak berjuang, sulit diajak untuk peduli dan hatinya keras dengan orang lain. Iya. Nah, jadi artinya kan minum air zam-zam bukan sekedar minum. Kalau sekedar minum kita bisa beli di condet, banyak orang jual air zam-zam. Beli, minum, selesai. Tapi kita minum di sana tuh ada makna, begitu. Itu air zam-zam itu nggak apa-apa ya dimandiin, orang cuci muka? Nggak apa-apa. Tabarukan nggak apa-apa. Tapi juga jangan sampai mubazir, jangan sampai terbuang-buang. Tapi untuk tabarukan nggak apa-apa. Boleh buat muka, boleh buat minum dan lain sebagainya. Itu dan air zam-zam itu kan sebetulnya di Makkah sana kan dibagikan gratis. Dibagikan gratis. Cuman memang dibatasi sekarang. Nggak kayak dulu. Dulu orang bisa ngambil bergalon-galon. Sekarang enggak. Untuk keselamatan penerbangan. Iya. Habib, waktu Habib di Arab itu di Mekah ya? Iya, di Mekah. 3 tahun ya? 3 tahun setengah. 3 tahun setengah itu Habib
naik haji terus atau? Alhamdulillah, selama saya hijrah ke Mekah kemarin ini kita dapat 3 kali haji. 3 kali haji. Saya, istri, anak-anak, dan yang keempat semestinya seharusnya dapat itu, kan COVID. Nah, jadi waktu COVID itu memang betul-betul dibatasi oleh pemerintah Saudi. Waktu itu kan cuma ada berapa 1.000 atau 1.500 orang yang boleh haji, dan itu semua berjarak. Dan di tahun itu ya. Iya, kalau misalnya haji walaupun di lokal begitu, itu tetap daftar juga ya? Kalau peraturan harus semua, walaupun itu orang Saudi sekalipun, itu mereka ada dicatat ya dalam database ya. Nah, mereka tuh boleh cuma 5 tahun sekali untuk haji gitu. Jadi memang sebetulnya ada yang namanya tasrih haji, izin haji. Jadi baik dari luar negeri maupun yang dari dalam negeri gitu, ada izin. Kalau nggak ada izin, ditangkap, dipulangkan. Bahkan kalau orang Saudi ada yang melanggar izin, andai kata ketahuan gitu melanggar izin, itu bisa ada kena sanksi denda atau penjara. Jadi Habib mengajukan izin terus gitu? Ya, kita selalu mengajukan izin. Ada proses. Mengajukan izin tuh ada proses. Nah, begitu kita dapat tasrih, kita bisa menunaikan ibadah haji. Kalau sama lah dengan orang-orang di Indonesia. Kadang-kadang ada satu orang bisa haji 2-3 kali berturut-turut berapa tahun. Itu kan karena dia ngurus. Atau kadang-kadang hari ini dia ikut ONH, ya kan? Ternyata besok dia dapat undangan dari Raja Arab, ya kan? Hari berikutnya mungkin nanti dia dapat undangan dari kementerian. Biasanya saya lihat kawan-kawan yang hajinya beberapa kali ya karena ada kesempatan-kesempatan tadi. Kalau ONH sendiri kan sekali daftar sudah. Kalau umroh bisa berkali-kali. Kalau umroh bebas kecuali di saat COVID kemarin. Saat COVID kemarin memang semua harus daftar. Nah, kalau kayak kita nih ada apa ya? Ada semacam, kalau dulu kita ada apa sih itu? Ada aplikasi peduli lindungi. Nah, di sana juga ada aplikasi khusus untuk umroh waktu musim COVID. Waktu di sana pernah kena COVID, Habib? Enggak, kita sekeluarga alhamdulillah sehat walafiat. Hanya kita pernah mengajukan izin umroh pada saat COVID. Tapi nggak trauma kan bilang sehat ya? Repot juga nih bilang baik-baik saja diancam 10 tahun. Tuntutannya 6 tahun, vonisnya 4 tahun. Mudah-mudahan nggak terulang. Untung ada diskon ya? Ada diskon di MA sana. Ini ada lagi Bib ya. Saya justru ingin menggali hal-hal yang barangkali belum pernah digali kan. Habib kan S3 ya sekarang ya? Alhamdulillah. Jadi Habib itu S1-nya dari mana? S1 kita dari King Saud University. King Saudi ya? King Saud ya? King Saud. Ibnu Saud ya? Bukan Ibnu Saud. Ibnu Saud lain lagi. Beda ya? Ada Universitas Muhammad Ibn Saud, ada Universitas Raja Saud. Raja Saud. Nah, ini yang rajanya, King Saud University. Dulu namanya Riyadh University. Di Riyadh. Di Riyadhnya ya? Iya, di kota Riyadh. Dulu pertama dibangun namanya Riyadh University. Kemudian dirubah menjadi King Saud University. Pasti bahasa Jawanya canggih ya. King Saud University ini dia kalau di Indonesia kayak UI begitu ya. Artinya dia universitas umum, bukan universitas agama. Di dalamnya ada fakultas kedokteran, fakultas teknik, fakultas pertanian pun ada walaupun di gurun. Nah, dan juga ada nanam batu. Iya, ada fakultas tarbiyah. Nah, di dalam fakultas tarbiyah itu ada jurusan namanya Islamic Studies. Di situ tarbiyah itu pendidikan ya? Pendidikan. Jadi Habib ngambil fakultas tarbiyah Islamic Studies. Jurusannya Islamic Studies. Spesialisasinya fikih dan usul. Fikih dan usul ya? Ya, fikih itu hukum Islam. Usul fikih itu bukan metodologi penggalian hukum Islam. Metodologi. S2-nya di mana, Bib? S2-nya di Malaya, University Malaya. Malaya University. Iya. Katanya ngambil soal Pancasila, tesisnya. Tesis saya itu judulnya adalah pengaruh Pancasila dalam penerapan syariat Islam di Indonesia. Jadi tetap kita tidak lepas ya dari penelitian soal syariat Islam di Indonesia. Itu bahasa Arab atau bahasa Melayu? Itu bahasa Melayu, bahasa Malaysia. Malaysia. Ya, bahasa Malaysia, bahasa Melayu kita buat. Jadi kita ingin membuktikan lewat tesis tersebut bahwa sebetulnya hukum Islam yang manapun itu sangat mungkin untuk dilembagakan, untuk diformalisasikan dalam hukum nasional melalui jalur-jalur konstitusional. Dan kita buktikan juga bahwa di sana cukup banyak bagian-bagian syariat Islam yang sudah jadi undang-undang, yang sudah jadi hukum nasional, walaupun bahasanya bukan hukum syariat ya, nah, tapi sudah jadi. Nah, itu yang kita buktikan. Kita buktikan dengan seperangkap perundang-undangan yang udah jadi.
Yang kesimpulannya bahwa Pancasila itu nggak melarang pemberlakuan syariat Islam. Yang penting dilakukan melalui jalur konstitusional. Ya, tapi sebagai tesis ya tentunya kan kita harus bahas dulu apa itu Pancasila, bagaimana sejarahnya, kemudian bagaimana posisinya dalam tata negara Indonesia. Kita harus bahas itu dulu. Setelah kita bahas itu, terus kita bahas juga syariat Islam, apa itu syariat Islam. Itu di jurusan apa itu, Bu? Di mana? Itu kita itu jurusannya tetap jurusan syariat. Jurusannya jurusan, kalau di Malaysia dia masuk filsafat ya. Tapi sebetulnya itu syariat. Jadi masternya tetap Master of Art. Itu tahun berapa Habib menyelesaikannya? 2000 berapa ya? Saya lupa. Kalau nggak salah 2012 ya. 2012. Ya, tapi itu memang kita menyelesaikan itu sambil jalan. Jadi begini ada ceritanya, Bang Refli. Saya dulu sering dakwah di Malaysia. Pulang pergi, nggak ada niat untuk ngambil S2. Nah kemudian kalau kita ke Malaysia, kita kumpul sama kawan-kawan. Ada Dr. Adian Usaini, ada Dr. Fahmi Zarkasi yang dari Gontor, ya kan? Kemudian ada beberapa kawan lah. Nah mereka ini yang mendorong supaya saya ya sekalian aja ngambil S2. Begini, nah, kita diskusi, akhirnya mereka yang ambilkan formulir, mereka isiin, toto nama kita udah masuk di sana. Ya, akhirnya ya sudah. Karena hasil diskusi kita bicara tentang penerapan syariat Islam dan juga tentang hubungannya dengan Pancasila di Indonesia, itu kita jadikan sebagai judul tesis. Dan kebetulan waktu itu ada Profesor Mahmud Zuhdi, seorang profesor di University Malaya yang sangat ngerti soal Indonesia. Iya, jadi nyambung kita bicara. Stay di sana sempat atau enggak pulang pergi, pulang pergi ya. Kita pulang pergi aja. Jadi kita ngambilnya inian by research. By research. Iya, jadi kita nggak mesti hadir di kelas. Iya. Nah, itu S2 ya 2012. S2. Fortunately, alhamdulillah ternyata ketika kemarin sempat di hotel. Oh iya, di hotel bintang 7. Bintang 7 yang bikin pusing ya. Itu menyelesaikan disertasi. Betul. Nah, ujiannya di situ malah. Betul. Itu dari universitas apa? Sama universitasnya? Kita dari USIM. University Sains Islam Malaysia. Itu bahasa Arab atau bahasa? Itu bahasa Arab. Arab. Karena memang USIM ini kan universitas internasional. Jadi dia memberikan kita pilihan mau buat tesis dalam bahasa Inggris atau bahasa Arab. Ya, saya pilih dalam bahasa Arab karena memang lulusan S1 kita kan dalam bahasa Arab. Jadi saya pikir lebih bahasa Jawanya. Jadi itu yang kita ambil. Universitas Sains Islam Malaysia. Saya ngambil di filosofinya. Itu dari kota apa? Kuala Lumpur? Nggak jauh dari Kuala Lumpur. Nggak jauh dari Kuala Lumpur. Dia kota baru, nggak jauh dari Kuala Lumpur. Dan tarafnya memang taraf internasional. Dan rankingnya juga cukup bagus. Kemarin disertasinya soal apa? Disertasi saya itu, kalau judul bahasa Arabnya, Manahijut Tamyiz Baina Usuluddin wa Furu'uddin fi Syariah wal Aqidah wal Akhlaq Inda Ahli Sunnati wal Jamaah. Artinya sesama biskota dilarang saling mendalu. Jadi artinya Manahijut Tamyiz itu metodologi pemilahan antara usuluddin dengan furu'uddin. Jadi antara hal-hal yang sangat prinsip di dalam Islam dengan yang tidak boleh diperdebatkan dengan hal-hal yang memang merupakan rancah perdebatan di antara ulama soal fikih. Jadi kita ngambil metodologinya, bagaimana cara kita memilah. Oh ini usuluddin, oh ini furu'uddin, oh yang ini nggak boleh diperdebatkan, oh yang ini boleh diperdebatkan, oh yang ini kalau memperdebatkannya bisa mengantarkan kepada kekafiran. Oh kalau yang ini diperdebatkan wajar aja selama ada dalil-dalil yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah itu kita pilih bagaimana metodologi itu dalam bidang akidah dan bagaimana metodologi tersebut diberlakukan dalam bidang syariat serta bagaimana pula juga penggunaan metodologi tersebut dalam bidang akhlak. Tapi dengan batasan menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi supaya disertasi kita nggak meluas kemana-mana ya. Jadi kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bisa dibilang apa itu? Mainstream pemikiran atau satu mazhab atau jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah kalau dalam dalam konteks akidah itu selama 1200 tahun lebih disepakati ulama itu akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Itu udah mainstream.
Oke, mainstream. Mainstream akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bukan Mu'tazilah, bukan Khawarij, ya kan? Bukan Murji'ah, bukan Jahmiyah, begitu. Nah, yang disepakati oleh mereka adalah dari akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Itu dalam konteks akidah. Dan itu tapi kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam konteks fikih, nah itu 4 mazhab yang terkenal. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Jadi ada dalam apa namanya ranah fikih, ada juga dalam ranah akidah. Jadi kita nggak mau keluar dari situ. Jadi kita nggak bicara apa pandangan Syiah, apa pandangan Mu'tazilah, enggak. Kita bicara apa pandangan, karena kan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini kan yang merupakan asawadul aqbab. Mayoritas umat Islam di dunia itu kan. Jadi bisa dibilang dia tengah ya? Ya, nah justru Ahlus Sunnah ini yang wasatiyah, yang pertengahan. Jadi kalau sekarang ini Bang Revi lagi ada istilah-istilah yang populer, moderasi beragama ya. Moderasi beragama kan ini kan konteksnya kan untuk bagaimana memoderatkan cara memahami ajaran agama. Ya sebetulnya kalau kita bicara Ahlus Sunnah wal Jamaah dari dulu sudah moderat. Moderat dalam arti kata iktidal, insof, moderat dalam arti kata wasatiyah, pertengahan, enggak ekstrim kanan, enggak ekstrim kiri. Jadi Islam dari awal turunnya memang sudah moderat. Islam dari awalnya memang sudah wasatiyah, sehingga sebetulnya enggak tepat juga kalau Islam ingin demoderasi, karena memang udah moderat dari sananya. Begitu. Nah, jadi sekali lagi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah yang ajaran Islam yang moderat itu. Bib tadi bilang ini yang usuluddin sama yang furu'uddin ya? Furu'uddin. Itu contoh kasusnya, Bib, misalnya? Contoh kasus begini ya, kita bicara umpamanya dalam bidang akidah. Dalam bidang akidah. Umpamanya kita bicara tentang Isra Mi'raj Nabi alaihi salatu wassalam. Ahlus Sunnah wal Jamaah semua sepakat bahwa Isra Mi'raj Nabi itu bukan khurafat, bukan khayalan. Bukan cerita fiktif, bukan dongeng. Tapi suatu peristiwa yang betul-betul terjadi. Sudah sepakat. Itu sepakat, nggak ada perbedaan. Itu namanya usuluddin. Kalau nggak percaya itu kufur. Bisa kufur kalau nggak percaya. Tapi di dalam peristiwa Isra Mi'raj ada hal-hal yang diperdebatkan oleh ulama. Contoh, Ahlus Sunnah, contoh begini. Ini Nabi waktu Isra Mi'raj, ruhnya saja atau ruh dan jasad? Ini kan konteks perdebatan. Ahlus Sunnah wal Jamaah hampir semua sepakat ruh dan jasad. Dua-duanya ya. Tapi di luar Ahlus Sunnah seperti Mu'tazilah itu berkeyakinan ruh saja. Nah, ini kan berarti di sini ada perbedaan. Dan ini bukan usuluddin. Ini furu'uddin. Tapi memang sama-sama dalam urusan akidah. Kan sama-sama urusan akidah. Sehingga perbedaan kita tentang Nabi itu Isra Mi'raj dengan ruh saja atau ruh dan jasad itu nggak boleh saling mengkafirkan. Kecuali orang nggak percaya Isra Mi'raj. Kalau orang nggak percaya Isra Mi'rajnya kafir. Tapi kalau orang berdebat soal ini ruh saja atau ruh dan jasad, nah itu perdebatan di konteks itu tuh perdebatan furu'ul akidah. Jadi ada usulul akidah, ada furu'ul akidah. Jadi ada akidah yang prinsip yang nggak boleh kita perdebatkan, tapi ada juga yang boleh diperdebatkan. Ini dalam akidah nih. Saya kasih contoh dalam syariat satu lagi dalam syariat. Seperti sholat. Ulama sepakat sholat 5 waktu itu wajib. Bahkan dia menjadi rukun Islam. Sepakat itu umat Islam itu usuluddin. Nggak boleh ada yang berbeda. Kalau ada mengatakan 5 waktu itu nggak wajib, bukan Islam dia. Nggak ada perintahnya di Al-Quran. Ada yang bilang begitu. Itu dia bukan Islam. Tapi dalam konteks sholat kan ada perbedaan tentang melafazkan niat boleh apa enggak, soal baca Bismillah dibaca apa enggak dalam suratul Fatihah, kemudian soal ada yang sedekap, ada yang lurus. Soal itu memang furu. Nah, selama ada dalil yang bisa dipertanggungjawabkan, silakan aja berbeda begitu. Tapi kalau soal wajibnya sholat bukannya furu, usul. Begitu. Jadi walaupun dalam satu jamaah ada yang begini, ada yang sedekap, itu sah-sah saja, sesuai dengan keyakinannya. Jadi jangan juga dia ngarang-ngarang. Contoh, kita pernah ditanya, Habib, yang mana tuh yang benar antara yang sedekap dengan yang lurus? Dua-duanya punya dalil. Kalau dia begini kan nggak ada dalilnya. Kalau yang begini? Kalau dia begini nih nggak ada dalilnya. Kalau yang miring begini? Nah, kalau yang miring begini masih ada dalilnya. Masih ada dalilnya. Yang di atas pusar masih ada dalilnya. Yang agak naik ke dada masih ada dalilnya. Yang lurus ada dalilnya. Selama dia ada dalil yang bisa dipertanggungjawabkan, selemah apapun dalilnya, kita mesti hormati. Nah, seperti juga kalau tahiyat, ada yang mazhab Syafi'i kan nunjuk, diangkat, tunjuk depan, nggak digerakkan.
Tapi kan ada yang digerak. Yang goyang-goyang itu. Iya, ada yang digerak-gerakan begini. Ya? Ada. Masing-masing punya dalil, nggak usah diributin. Kecuali kalau begini nih, begini nggak ada dalil ya. Jadi maksud saya boleh berbeda tapi jangan ngarang-ngarang. Nah, kalau begini kan ngarang dia. Ya, kalau tangan ditaruh begini lagi sholat itu kan ngarang. Kalau dihukum itu Anda boleh itu asal Anda punya dasarnya. Iya. Jadi selama dia punya dasar yang bisa dipertanggungjawabkan, walaupun bagi orang mungkin lemah ya. Iya. Bagi dia kuat dari segi satu persepsi begitu. Silakan aja berbeda. Dan jangan berpecah karena soal yang ini. Nah, saya punya disertasi soal itu. Misalnya contoh tadi ya soal akidah ya. Kok bisa muncul sebuah perbedaan antara ruhnya saja atau ruh dan jasad? Itu kenapa? Misalnya dari ya, apa? Saya begini. Jadi begini, Pak. Kalau Mu'tazilah selain memang ada dalil hadis yang mereka pegang, mereka juga berpegangkan kepada logika. I see. Iya, mereka mencoba untuk memakai logika mereka karena ini kan perjalanan Nabi ini kan kalau kita pakai bahasa modern, ini kan menembus alam ini, menembus waktu ini. Nah, jadi mereka melihat pakai secara logika, mereka lihat badan fisik jasad nih nggak kuat untuk melakukan itu. Yang kuat melakukan itu adalah ruh. Iya, karena hitung-hitungannya di zaman sekarang aja kalau orang pakai motor gede dengan kecepatan tinggi itu kalau terlalu cepat juga akan bisa rontok Nah, jadi itu kan pertimbangan logika. Tapi ada pertimbangan hadis di mana Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha pernah diriwayatkan oleh perawi hadis bahwa beliau pernah mengatakan saat Nabi Isra Mi'raj, mafaqat tu jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina usriya. Kata Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, tatkala Nabi itu Isra Mi'raj, aku enggak kehilangan jasad Nabi. Jasad Nabi ada di sampingku. Begitu. Nah, ini menjadi dalil mereka, berarti Nabi jasadnya masih tetap ada di dunia tuh. Tapi hadis ini ditolak oleh kebanyakan ulama. Bukan faktor Siti Aisyahnya, tapi kan faktor perawi di bawahnya. Nah, yang kedua ditolak juga dari segi begini, ada kejanggalan. Kejanggalannya di mana? Nabi itu kan Isra Mi'raj masih sebelum hijrah ke Madinah. Sebelum hijrah ke Madinah, kan Siti Aisyah belum jadi istri Nabi. Tinggal serumah dengan Nabi kan ketika di Madinah, bukan ketika di Mekah. Di Mekah, ya. Nah, jadi artinya kalau berdasarkan data sejarah, waktu Nabi Isra Mi'raj belum sekamar dengan Siti Aisyah, belum serumah. Dari mana bisa jasadnya ada di ranjang beliau? Nah, ini namanya ada sesuatu yang janggal. Nah, sehingga dalil itu ditolak. Nah, adapun ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan ruh dan jasad ya karena cerita Nabi. Nabi yang menyampaikan. Nabi menyampaikan, Nabi nggak pernah mengatakan ruh saya saja yang ini. Itu satu. Ada lagi dalil lain. Kalau andai kata perjalanan Isra Mi'raj itu dengan ruh saja, apa bedanya dengan mimpi? Begitu. Nah, yang kedua, kalau memang Nabi cerita soal ruh saja, itu orang-orang kafir Quraisy nggak bakal protes. Kalau Nabi cerita semalam saya ngimpi ruh saya jalan ke sana kemari, orang kafir nggak bakal protes. Sesuatu yang biasa kalau mimpi. Tapi kenapa orang-orang kafir protes keras? Ya Muhammad, engkau majnun, engkau gila, engkau bohong, engkau begini. Karena Nabi menceritakannya di alam nyata. Sehingga orang-orang kafir nggak terima. Nggak mungkin alam nyata itu terjadi. Nah, itu kan Ahlus Sunnah juga ada logika juga. Jadi kesimpulannya dalil argumentasi yang diajukan oleh Ahlus Sunnah jauh lebih kuat daripada Mu'tazilah. Tapi sungguh pun begitu, walaupun Ahlus Sunnah berpegang kuat kepada pendapat ruh dan jasad, tapi Ahlus Sunnah nggak ngafirin Mu'tazilah. Hanya karena pendapat bilang ruh saja. Nah, ini kan wasatiyah namanya. Namanya Ahlus Sunnah tuh bersikap arif, bijak, nggak main bilang, oh Anda punya pendapat yang menyebabkan kekafiran, enggak. Nah, jadi metodologi yang kita uraikan, kita paparkan dalam disertasi itu dengan tujuan supaya bisa jadi pegangan buat umat untuk membedakan mana yang pantas untuk dikafirkan, mana yang nggak boleh dikafirkan. Nah, supaya jangan gebrah jangan ngafir ini seenak-enaknya, beda dikit kafir, beda dikit sesat, beda dikit musyrik, nggak boleh. Bib, ini mewakili kegalauan saya sebagai orang awam ya. Saya orang awam soal agama. Kan Rasul itu beristri 9 ya? Iya. Itu kenapa, Bib? Maksud saya kan yang dibolehkan 4. Iya. Sorry. Jadi sebetulnya jumlah istri Nabi alaihi salatu wassalam semua ada 12. Oh, 12. Iya, hanya ada yang meninggal saat hidup Nabi. Ada yang ditinggalkan oleh Nabi menjadi janda. I see. Iya, jadi yang
Kalau yang Nabi nikahi itu ada 12. Yang ditinggal mati oleh Nabi ada 9. Nah, berarti kan yang lain meninggal pada saat Nabi masih hidup. Terus ada catatan juga pada saat Nabi memperistri Khadijah sampai wafatnya Khadijah, Nabi itu melakukan monogami. Nah, jangan lupa tuh love story-nya Nabi dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha yang luar biasa. Nah, kemudian begitu masuk fase berikutnya, sepeninggalnya Khadijah, ini ada nama-nama istri Nabi ini kita tulis. Yang ini nih, di sana Khadijah ya. Khadijah. Nah, ini yang kedua nih. Begitu Khadijah meninggal, Nabi kawin dengan Siti Saudah. Sayyidah Saudah. Habis Saudah baru Aisyah. Ya kan? Habis Aisyah baru Hafsah. Siti Aisyah putri Sayyidina Abu Bakar, Hafsah putri Sayyidina Umar. Kemudian berikutnya ada Zainab binti Khuzaimah. Itu. Ya, jadi yang keberapa tuh? Yang 1, 2, 3, 4, 5 ya. Yang keenamnya Ummu Salamah. Nah, habis Ummu Salamah, yang berikutnya lagi itu ada Zainab lagi. Zainab binti Jahash. Jadi istri Nabi yang bernama Zainab ada 2. Ada Zainab binti Khuzaimah, ada Zainab binti Jahash. Terus yang berikutnya ada Juwairiyah. Ya kan? Habis Juwairiyah, Sofia. Habis Sofia di sana ada Romlah. Yang julukannya Ummu Habibah. Nah, habis itu baru Maimunah. Nah, ini kan 11. Yang terakhir Maria Al-Qibtiyah. Hanya begini, hanya Maria Al-Qibtiyah diperdebatkan. Jadi kebanyakan ulama mengatakan Maria Al-Qibtiyah itu setelah dihadiahkan buat Nabi oleh Raja Mesir, itu memang masih hamba sahaya. Setelah itu dimerdekakan oleh Nabi dan dinikahi, sehingga menjadi istri. Tapi ada sebagian ulama mengatakan enggak, Maria Al-Qibtiyah posisinya tetap sebagai hamba sahaya. Kan hamba sahaya kan dalam Islam boleh, kedudukannya kan halal, seperti istri. Ya, jadi dia walaupun tidak dinikah dengan syariat. Enggak perlu dinikah. Kalau hamba sahaya itu kepemilikannya tanpa akad nikah. Tapi bukan boleh ditidurin rame-rame. Yang boleh menyentuh dia hanya tuannya. Dan kalau sudah disentuh oleh tuannya mendapatkan anak, nggak boleh dijual. Jangan dijual karena dia kan harus merawat anaknya. Anaknya jadi anak tuannya. Jadi sebetulnya status mereka sama dengan istri. Dulu ya. Ini kita sekarang udah enggak. Dulu kan memang ada aturan. Ada aturan seperti itu. Jadi bedanya kalau istri halal lewat akad nikah. Kalau hamba sahaya halal lewat kepemilikan. Dirinya dimiliki oleh tuannya. Tapi ada aturan-aturan yang nggak boleh disembarangi. Nah, jadi bagi mereka yang melihat Maria Al-Qibtiyah ini hamba sahaya, berarti istri Nabi cuma 11. Ya kan? Tapi bagi mereka yang melihat Maria Al-Qibtiyah ini adalah sebagai istri Nabi, maka istri Nabi ada 12. Nah, pertanyaannya kenapa harus 12? Kita mesti lihat bahwa menikahnya Nabi setelah Siti Khadijah itu lebih banyak didasari untuk kepentingan dakwah. Contoh, menikahnya Nabi dengan Siti Aisyah. Karena memang ayah Siti Aisyah kan Nabi luar biasa jasanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Perjuangannya, pengorbanannya. Jadi dengan menikahi Siti Aisyah, hubungan antara Nabi dengan Abu Bakar Siddiq kan semakin erat. Sehingga Sayyidina Abu Bakar Siddiq tetap akan lebih bisa menjadi benteng daripada perjuangan Nabi kita Muhammad SAW. Udah gitu, begitu juga Siti Hafsah. Siti Hafsah kan anak Sayyidina Umar. Sayyidina Umar juga salah satu pembesar Islam yang luar biasa. Jadi konteks untuk mempererat hubungannya. Supaya dakwah ini lebih solid, lebih bagus, lebih kuat. Itu pun perlu dicatat. Yang dinikahi oleh Nabi dalam keadaan masih gadis hanya Aisyah. Yang lain kebanyakan sudah berumur dan janda. Seperti kayak Ummu Salamah, seperti Siti Saudah. Siti Saudah umurnya hampir sama dengan Nabi. Ummu Salamah begitu juga. Nah, jadi artinya kenapa mereka ini dinikahi? Ada yang dinikahi karena memang suaminya mati syahid dalam perjuangan, istrinya juga semangat berjuang. Kemudian Nabi peristri. Jadi kalau kita lihat semua perkawinannya dalam konteks dakwah. Itu satu yang kita mesti catat ya. Yang kedua, walaupun istri Nabi itu berbilang dengan sekian jumlahnya, tapi sejarah membuktikan bahwa Nabi memperlakukan mereka dengan adil. Nah, jadi kalau dengan Sayyidah Khadijah Nabi menjalankan monogami,
Ya. Nah, sementara setelah itu Nabi menjalankan poligami. Ya. Nabi mendidik umatnya, poligami begini loh. Jangan cuman fokus kepada urusan syahwat aja. Ya. Tapi poligami itu lebih diarahkan kepada penegakan keadilan. Supaya perempuan-perempuan tadi diperlakukan dengan adil. Ya. Bagaimana berbagi dengan mereka. Dan bagaimana perkawinan itu manfaat untuk dakwah. Kan itu yang dicontohkan oleh Nabi. Nah, cuman memang sayang di zaman sekarang banyak orang ngambil poligaminya, nggak ngambil adilnya. Nah, ini kan yang jadi persoalan. Nanti akhirnya syariat Islam yang tertuduh. Ya, ngambil poligaminya, tapi lebih cenderung kepada urusan syahwatnya, bukan urusan dakwahnya. Nah, itu yang kita salahkan. Poligami disyariatkan oleh Islam. Tapi kita minta mereka yang berpoligami, tolonglah bagaimana berpoligami itu, satu, mengedepankan dakwahnya, dan dua, tunjukkan bagaimana cara bersikap adilnya di antara istri-istri tadi. Jumlahnya kenapa 12? Jumlah di sini perlu kita ketahui bahwa untuk Nabi alaihi salatu wassalam memang Allah yang izinkan untuk 12. Tapi untuk umatnya memang Allah larang. Nah, dalam Al-Quran Allah nyatakan fankihu matawabalakum minan nisa masna wa thulas wa ruba. Jadi silakan kau nikahi perempuan-perempuan yang kau sukai, kata Allah dalam Al-Quran, yaitu 2, 3, atau 4. Artinya Allah yang membatasi. Sebelum ini nggak ada pembatasan. Makanya waktu Nabi 3 tambah 4. Jadi 9. Jadi memang sebelum itu kan nggak ada pembatasan. Pembatasan itu kan datangnya belakangan. Jadi ada sahabat sebelum masuk Islam dia punya istri cukup banyak. Begitu dia masuk Islam ditanya kepada Nabi, bagaimana? Nabi bilang, kau pilih mana istri yang kau sukai, cukup 4. Yang lainnya kau lepaskan secara baik-baik. Nah, jadi artinya itu namanya kalau dalam hukum tuh retroaktif itu. Jadi artinya begini ya, kalau Nabi kan ada hal-hal yang memang khusus buat Nabi, nggak boleh buat yang lain. Nah, jadi nggak semuanya kan disamakan, ada juga yang khusus buat Nabi. Dan beratnya hukum juga ada yang khusus buat Nabi. Contoh, bagi kita sholat tahajud kan sunnah. Nabi nggak boleh ninggalin tahajud. Bagi kita sholat tahajud sunnah, ninggalin tahajud kita kan nggak apa-apa. Tapi bagi seorang Nabi ninggalin tahajud ditegur sama Allah. Nah, jadi tahajud itu bagi Nabi itu seperti kewajiban gitu, di samping sholat lima waktu. Begitu juga kurban setiap tahun. Bagi kita kan sunnah. Tapi bagi Nabi wajib. Gitu. Jadi Nabi sendiri yang mengatakan ini wajib atasku, tapi nggak wajib buat umatku. Nah, jadi ada yang khusus buat Nabi, yang memang bukan tidak khusus buat umatnya. Tapi jangan melulu kita berpikir, oh ini enak tuh, Nabi kok istri bisa 9. Cuman dilihat soal perkawinannya. Dia nggak lihat soal lain, beban-beban yang diberikan oleh Allah kepada Nabi yang jauh lebih berat daripada umatnya. Nah, jadi kalau kita melihat siapa Nabi dan bagaimana aturan Islam, kita mesti lihat secara komprehensif. Kalau kita lihat secara komprehensif, kita bisa lihat, oh ya ini memang adil. Oh ya, pantas kalau Nabi dapat kekhususan semacam ini. Iya. Habib kok monogami? Sekelas Habib. Saya sangat mendukung poligami. Nah, saya sangat mendukung poligami karena secara syariat itu memang ajaran Islam. Dan itu memang yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi dalam praktek kehidupan, saya ini kan sehari-hari kita berdakwah, kita berjuang. Dan berjuang kita, Pak Refli tahulah bagaimana berjuang kita nih, keluar masuk penjara dengan beban yang banyak. Saya pikir dengan kondisi saya seperti itu, monogami itu lebih tepat. Nah, jadi ini persoalan, bukan persoalan selera nggak selera, bukan. Ini persoalan untuk teknis maslahat dakwah. Iya, jadi jangan sampai nanti kita dakwah udah begitu berat, pikiran kita nih bercabang. Hanya mikirin istri yang 1, 2, 3, 4, begitu. Secara Habib bukan Nabi kan ibaratnya kan iya, kan kita sangat terbatas sekali. Nah, kalau Nabi punya 12, wah, Nabi kuat fisiknya, kuat mentalnya, kuat ibadahnya. Nah, saya melihat kan kita mesti lihat diri kita, Pak Refli. Saya lihat, wah, kalau saya poligami, saya nggak bakal bisa adil nih. Wah, kalau saya poligami, jangan-jangan nanti dakwah saya terbengkalai nih. Karena jangankan istri 4, istri 1 saja sebelum saya dibebas bersyarat nih. Sebelum banyak perkara, itu di rumah mungkin dalam sebulan cuma 2 atau 3 hari. Kita ke Aceh entar 14 hari, kita ke Kalimantan 14 hari, nanti kita ke Sulawesi, kita ke sana kemari. Kadang-kadang sebulan di rumah cuma 2 hari, di rumah cuma 3 hari. Tapi Habib putri berapa, Habib? Putri 7. Luar Produksi biasa. jalan terus. Jadi sebulan 2-3 hari tapi produksi jalan terus. Jalan terus. Sekarang udah punya putri. Tapi 7 itu putri semua ya? Putri semua. Dari 7 itu yang sudah menikah? 5. 5. Luar biasa ya. Punya menantu. Kita saat ini alhamdulillah Allah kasih amanat, kita saat ini sudah punya cucu 9. Allah. Dan sebentar lagi
12. Karena yang 3 lagi hamil. Oh. Jadi soal monogami poligami itu bukan soal selera suka nggak suka, bukan. Kalau bicara syariat, poligami adalah syariat Islam. Siapapun harus terima itu, mau laki-laki mau perempuan, dia harus terima, itu memang aturan Allah. Nah, soal orang mau jalankan nggak jalankan kan memang nggak diwajibkan orang juga untuk berpoligami. Nah, tapi kalau saya diharamkan, jangan diharamkan. Tapi bisa jadi poligami bisa menjadi haram kalau niatnya untuk menzolimi. Kalau niatnya untuk menzolimi, kalau memang sudah ada niat dari awal nggak mau bersikap adil. Tapi monogami juga haram juga kalau niatnya nggak benar. Betul. Jadi sebetulnya intinya mau monogami mau poligami, bagaimana kita al-mu'asyarah, yaitu kita memperlakukan istri dengan sebaik-baik. Jadi tolong ya istri-istri dengarkan ya. Karena Nabi mengatakan begini dalam satu hadis, khairukum li ahlikum. Di hadis yang lain, khairukum li nisaikum. Artinya orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang terbaik perlakuannya kepada keluarganya. Dia yang riwayat yang satu, orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang terbaik memperlakukan istrinya. Beb, ini tidak hanya sekedar saya mau podcast, tapi saya ingin belajar nih. Kan keutamaan kan mendoakan orang tua, ya. Tapi kalau orang tua sudah meninggal, selain mendoakan, apa yang bisa kita lakukan? Misalnya kita ingin berbuat baik tuh, masih ada kakak tertua, misalnya begitu. Misalnya begitulah. Jadi begini, birrul waliden itu berbakti kepada kedua orang tua ya. Itu bisa kita lakukan sepanjang hidup kita, walaupun orang tua sudah tidak ada di samping kita. Jadi birrul waliden itu banyak macamnya, Pak Refli. Satu, kita tidak lupa untuk selalu mendoakan mereka yang sudah meninggal dunia. Kedua, ada beberapa jalan ibadah yang dibenarkan oleh Nabi untuk orang tua. Contoh, kita bersedekah atas nama orang tua. Oh, itu boleh setiap saat ya? Boleh. Kita membangun masjid, pahalanya untuk orang tua, amal jariah, boleh. Kemudian itu termasuk birrul waliden. Jadi birrul waliden kan bukan hanya doain aja, tapi ada amalan sedekah, itu kan amalan fisik, amalan harta yang bisa pahalanya kita persembahkan kepada orang tua. Belum lagi yang perlu kita tahu juga, di antara birrul waliden adalah dalam hadis disebutkan kita menyambung silaturahmi kepada orang-orang yang pernah baik dengan orang tua kita. Dengan kakak-kakaknya, dengan adik-adiknya, dengan sepupunya, dengan kawan-kawannya, begitu. Nah itu, itu dulu pernah bantu orang tua saya, itu dulu deket sama ibu saya, ibu saya susah, kita anggap dia ibu kita juga, kita berderma kepada dia. Itu termasuk birrul waliden. Kalau misalnya, jadi birrul waliden tuh luas. Bahkan orang-orang dulu di zaman Nabi, zaman tabi'in, itu saking birrul waliden, kalau punya anak dikasih nama ayahnya yang udah meninggal dunia. Kan banyak yang begitu. Ayahnya siapa nih? Ayahnya umpamanya namanya Ahmad, ya kan? Dia namanya Hasan. Begitu punya anak, ayahnya udah meninggal dunia, dikasih nama lagi Ahmad. Itu termasuk bagian dari birrul waliden. Dia kan ingin mengabadikan nama ayahnya. Dan itu malah sangat dianjurkan. Itu termasuk daripada segi birrul waliden. Nah, jadi birrul waliden itu bisa beraneka ragam. Kita jaga nama baiknya, kita doakan, kita ceritakan kebaikannya, kita sambung silaturahmi dengan orang-orang yang punya hubungan baik dengan orang tua kita. Kita sambung silaturahmi, atau kita membantu orang-orang yang dulu memang pernah bantu orang tua kita. Bib, ada satu konsep yang paling gampang diomongkan, tapi kita nggak ngerti kadang-kadang batasnya. Amar ma'ruf nahi mungkar. Kan itu problem kita kan, misalnya katakanlah begini, kita terhadap suatu pemerintahan, kita kan nggak pernah benci, nggak pernah nggak suka, tetapi kan kita punya kewajiban, istilah saya itu kewajiban profetik, kewajiban kenabian, bahwa berdasarkan ilmu pengetahuan yang kita punya, walaupun saya kayak background saya hukum tata negara, saya merasa bahwa ya saya memang ngomong tentang kebaikan iya, tapi saya kalau yang salah ya saya omong dong, misalnya. Nah itu kan kadang-kadang kan kita sebagai warga negara ya kan, dan sebagai seorang muslim, kita merasa apa iya ya kita selalu hidup dalam pertengkaran seperti itu, tapi kalau kita nggak sampaikan itu salah gitu. Gimana Habib merasakan? Jadi begini, amar ma'ruf nahi munkar itu kalau dalam bahasa fikihnya disebut hisbah. Nah, hisbah itu sebetulnya wajib bagi mereka-mereka yang memang diberi tanggung jawab. Contoh, kepolisian itu kan diberi tugas untuk melawan kriminal, melawan kejahatan. Nah, itu amar ma'ruf nahi munkar di bidang itu memang kewajiban dia. Kalau dia tidak kerjakan, dia berdosa. Begitu juga kepala daerah, kepala negara, dia kan juga diberikan tanggung jawab untuk mengatur keuangan negara, untuk mengatur pengeluaran, pendapatan, dan lain sebagainya.
dia harus jalankan itu dengan baik. Kalau ada anak buahnya yang nyeleweng, dia mesti cegah. Kalau tidak, dia berdosa. Nah, kenapa dia berdosa? Karena dia wajib. Dia yang punya tanggung jawab dan dia punya wewenang. Jadi kalau yang punya wewenang, itu hukum amar ma'ruf nahi munkar wajib. Adapun yang tidak punya wewenang, hukum amar ma'ruf nahi munkar itu nggak wajib. Karena kita tidak punya wewenang. Tapi jangan lupa, kalau sampai tidak ada yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar sama sekali, semuanya jadi dosa. Itu yang disebut fardul kifayah. Iya. Jadi kalau umpamanya soal apa nih, soal ketatanegaraan, kita lihatnya ada kemungkaran, nggak betul nih secara negara maupun secara agama ini nggak betul. Kemudian yang punya wewenang, yang punya tugas mestinya membenahi. Contoh yang punya wewenang seperti lembaga pengawasan kan DPR. Berarti kan tugas dia dong, mestinya mengawasi, tegur kalau ada kesalahan. Itu hukumnya wajib. Kalau komisi di DPR ya di bidang ini dia tidak mengomentari, dia biarkan saja, mereka dosa. Nah, tapi sekarang semacam Bang Refli nih. Bang Refli kan bukan menteri, bukan anggota DPR. Hukumnya fardhu kifayah. Kalau udah ada ahli yang lain yang menanggapi, kita nggak dosa, nggak menanggapi. Tapi kalau yang lain nggak ada yang menanggapi, yang punya kewajiban nggak menanggapi di DPR umpamanya, yang di luar juga para ahli tata negara nggak menanggapi juga, ya mau nggak mau Bang Refli harus ikut menanggapi. Karena kalau nggak dosanya rame-rame. Kalau misalnya, jelas ya. Jadi jadi yang punya wewenang itu fardul ain. Tapi yang tidak punya wewenang itu fardul kifayah. Zaman dulu waktu ada FPI dulu tuh, Forum Pembela Islam dulu. Mereka bukan fardul ain, mereka nggak wajib amar ma'ruf nahi munkar. Yang wajib polisi, RT, RW itu yang wajib untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau semua diam, ya terpaksa kita harus mengerjakan amar ma'ruf nahi munkar. Karena kalau kita nggak kerjakan semua dosa. Nah kalau semua dosa itu yang bisa mengundang bencana, musibah dari Allah. Dan kalau bencana datang, ya bencana kan nggak nanya mana rumah kiai, mana yang bukan kiai. Begitu. Tapi begini, kalau misalnya ya kita orang yang berpengetahuan, memang tidak punya kewenangan atau kekuasaan. Tapi kita melihat satu fenomena, ada orang lain yang sudah menanggapi itu. Tapi kita berbeda pendapat sama dia. Dan kita merasa bahwa pendapat kita ini either bisa menguatkan atau membantah pendapat dia itu. Kalau kita diam saja gimana? Enggak, artinya begini, kalau Pak Refli sebagai seorang ahli tata negara melihat ada sesuatu yang harus diluruskan. Ada orang lain udah menjawab, mungkin argumentasinya nggak lengkap, perlu kita perlengkap. Dan Pak Refli lihat ini kalau nggak dilengkapi akan buyar, akan bias. Akhirnya kemungkaran ini akan berkelanjutan. Kalau Pak Refli merasa ini memang bisa semakin bias dan semakin mudarat, ya wajib untuk meluruskan. Jadi luruskan lagi. Jadi sebetulnya bicara amar ma'ruf nahi munkar itu bukan hanya tugas ulama, bukan hanya tugas kiai, bukan tugas habib. Para cendikiawan pun punya kewajiban untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar di bidang yang dia kuasai. Ini saya menyita waktu Habib lama sekali ini ya. Soal Sayyid dan Syarif, soal Habib, ya kan? Saya terus terang waktu di Palembang itu nggak tahu yang namanya Habib. Taunya Ayib, ya kan? Woi, orang Ayib tuh kalau di Palembang tuh. Ternyata banyak sekali di Palembang itu, di daerah Pasar Kuto namanya. Bahkan ada kampung Habib di sana. Ada kampung macam-macam tuh. Nah, Ayib itu rupanya dari Syarif ya. Nah, tapi ada juga Sayyid. Keturunan Sayyidina Hasan dan Husain. Saya itu baru paham bukan paham ya, baru tahu ada ya yang begitu-begitu. Sebenarnya biar tidak memunculkan kesalahpahaman ya. Sebenarnya semacam privilege. Saya makanya menggunakan bahasa susah, privilege itu loh. Seorang zuriat Rasulullah tuh, sehingga orang nggak salah tuh. Jangan sampai juga orang jadi kultus individu juga akhirnya. Betul. Gimana pendapat Habib? Ini satu pertanyaan yang sangat bagus ya, fokus dan serius. Tapi memang ini sebetulnya jawabnya mesti panjang nih. Nah, nggak apa-apa. Tapi jangan panjang-panjang ya. Sepanjang Habib secara singkat aja. Memang dulu di zaman Nabi alaihi salatu wassalam maupun di zaman sahabat dan tabi'in, persoalan semacam ini memang kurang mencuat. Karena apa? Karena saat itu memang keturunan Nabi kan belum banyak. Artinya masih mudah dikenali. Oh, yang ini cucu Nabi, ini ponakan Nabi, masih mudah dikenali. Nah, setelah mereka menyebar kemana-mana banyak, nah para ulama-ulama, baik dari kalangan tabi'in, dan generasi berikutnya, itu mereka yang berinisiatif untuk membedakan mana yang turunan Nabi, mana yang bukan turunan Nabi. Nah, jadi ini bukan
privilege artinya mereka punya hak khusus dengan gelar itu, enggak. Nah, para ulama pun banyak menggelari mereka nih dari keturunan Sayyidina Hasan, Syarif. Lalu dari keturunan Sayyidina Husain, Sayyid, dan seterusnya. Dan ini kalau kemudian Habib Sayyid ya. Ya, kemudian begitu berjalannya zaman sampai di Nusantara di Indonesia, ternyata istilah-istilah itu lebih bervariasi. Nah, contoh kayak di Jakarta dulu lebih banyak dipanggil Habib. Atau dipanggil Wan. Nah, di Pontianak juga masih Wan sampai sekarang. Kemudian kalau di Palembang Ayib. Kalau di Sumatera Barat Sidi. Kemudian kalau di beberapa daerah di Jawa Timur umpamanya Ye. Iya kan? Kemudian kalau di Malaysia atau di Aceh ada tulisannya Set ditulis ya. Sebetulnya itu hanya pemberian nama dari masyarakat aja kepada mereka. Tapi yang lebih penting daripada itu, Pak Refli, adalah apa sih alasan para ulama ini kok mencoba mendokumentasikan, mengabadikan silsilah nama-nama keturunan mereka. Jadi yang kerja ini bukan hanya dari kalangan keluarga Nabi saja. Di luar keluarga Nabi pun mereka membuat buku-buku nasab yang akhirnya pada zaman ini menjadi literatur penting kan untuk kesinambungan daripada kebersenambungan daripada mereka punya silsilah. Kenapa pertanyaannya? Kenapa para ulama kok peduli, ihtimam? Jawabnya karena ada sejumlah hukum dalam syariat Islam yang berkaitan dengan hak dan kewajiban mereka. I see. Contohnya singkat aja. Keluarga Nabi itu nggak boleh makan zakat. Oh gitu. Iya, itu aturan. Walaupun dia miskin sekalipun. Itu cerita darurat. Kalau cerita darurat lain kan. Kita bicara hukum biasa ya, bukan hukum darurat. Keluarga Nabi nggak boleh makan zakat. Nah, walaupun dia katakanlah dia sebagai sebagai salah satu asnaf. Tapi kalau nggak darurat nggak boleh. Apalagi makan suap. Nggak boleh. Makanya waktu cucu Nabi alaihi salatu wassalam ketika Nabi mengumpulkan zakat kan dari para sahabat. Di antaranya kan ada zakat korma kan. Tahu-tahu Sayyidina Hasan ambil Sayyidina Husain begitu salah satu, ambil itu korma dimakan. Begitu Nabi lihat dipegang mulutnya dikeluarin. Kata Nabi kih keluarin. Sampai begitu. Sampai begitu. Kata Nabi, ingat keluarga Muhammad nggak boleh makan zakat. Nah, itu dipegang oleh ulama. Jadi kalau silsilah mereka hilang, silsilah mereka tidak dicatat, suatu saat nanti habaib yang nggak tahu dirinya habaib, yang nggak tahu dong. Kalau dia habib, akhirnya dia makan zakat. Hukum ini perlu dijaga. Supaya hukum ini bisa berlaku, habib harus tahu kalau dirinya habib. Nah, itu pencatatan. Itu satu. Yang kedua ada lagi yang namanya khumusul khumus. Dulu di zaman Nabi, keluarga Nabi itu mendapat bagian dari pampasan perang. 1/25. Nah, 1/25. Itu mendapat bagian. Nah, di zaman Nabi itu dijalankan, dibagi-bagi. Di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Umar ibn Khattab, Utsman ibn Affan, Ali ibn Abi Thalib, bahkan di zaman Muawiyah radhiyallahu anhum, di zaman Bani Umayyah, Bani Abbas, itu dijalankan. Itu hanya untuk keluarga Nabi, anak cucunya. Nah, otomatis keluarga mereka mesti dicatat dong di dalam satu diwan, satu pembukuan besar. Kalau nggak dicatat nanti bagaimana mereka mau dapat itu bagian? Begitu. Nah, ini kan juga hukum yang menyangkut mereka. Begitu. Nah, kemudian ada lagi hukum di beberapa mazhab seperti mazhab Syafi'i ada hukum kufu, hukum kafa'ah, hukum pernikahan yang harus sederajat. Nah, walaupun di situ ada perbedaan pendapat ulama ya, kita nggak bicara soal perbedaannya. Tapi bagi ulama yang menjadikan kufu itu sebagai masalah yang harus diperhatikan dalam perkawinan, tentunya masalah nasab menjadi penting buat mereka. Begitu. Nah, jadi ini yang mereka jaga. Jadi ada sebagian hukum berkaitan dengan para keturunan Nabi ini. Nah, termasuk juga yang Sayyidina Abu Bakar mengatakan apa? Kata Sayyidina Abu Bakar dalam Sahih Muslim, urqubu Muhammadan fi ahli baiti. Jaga kehormatan nabimu dengan kau jaga kehormatan anak keturunannya. Nah, jadi artinya kan kita nggak katakan ini sebagai privilege atau suatu keistimewaan atau bagaimana. Enggak. Artinya ada satu kewajiban agama begitu. Bahwa umat ini diwajibkan untuk menjaga kehormatan mereka, mencintai mereka, menghormati mereka. Tapi kalau umat nggak tahu, yang mana keturunan Rasulullah? Inilah sebab-sebab kenapa para ulama sepanjang zaman mencatat nasab Nabi. Dan pencatatan ini sampai hari ini masih ada. Dan itu untuk di Jakarta umpamanya di Jakarta, Indonesia, Malaysia, dan Asia Tenggara itu adanya di Robito Alawiyah. Robito Alawiyah itu kalau ada Habib yang lahir, dia lapor ke Robito.
Saya melahirkan anak namanya ini. Itu dicatat. Cuman yang kesian yang nggak masuk dalam catatan. Nah, dan itu banyak pasti. Dan itu banyak. Nah, yang nggak masuk dalam catatan ini kita jadi dilema ya. Kita kan punya syarat. Kita mau akui dia nggak ada buktinya. Kita nggak akui bisa jadi benar, kan begitu? Iya. Nah, tapi dalam konteks keilmuan tetap harus pakai pembuktian dong. Itu yang dilakukan oleh Rabithah Alawiyah. Anda ngaku Habib, mari kami periksa datanya, kita lihat. Nah, begitu diperiksa datanya, oh ada, oh benar, ini kakek Anda, ini begini, sah, diberikan buku bahwa dia seorang Habib. Nah, sehingga tidak sembarang orang ngaku-ngaku sebagai Habib. Kalau ngaku kan siapa aja bisa. Siapa saja bisa ngaku, saya Habib, saya keturunan Rasulullah. Ternyata Habibur Rahman. Nah, tapi kan mesti ada pembuktian secara ilmiah. Nah, itu yang dilakukan oleh Rabithah Alawiyah. Paling tidak Rabithah Alawiyah itu mengeliminir atau meminimalisir daripada orang-orang yang ngaku-ngaku sebagai keturunan Nabi, padahal mereka bukan keturunan Nabi. Itu jumlahnya berapa di Indonesia aja misalnya kira-kira? Saya pikir jumlahnya nggak banyak ya, tapi itu boleh dicek di mana namanya di Rabithah. Rabithah dia punya catatannya. Rabithah Alawiyah punya yang keberapa Habib? Ke 30 berapa? Saya kalau dari garis ayah ini saya yang ke 38. 38. Ada catatannya di mereka. Jadi saya juga begitu ngaku saya datang, ditanya dulu siapa ayahnya, siapa kakeknya. Ada pembuktian. Oh benar. Sampai ke 38 ya? Enggak. Pembuktian itu cukup di antara 4 sama 5 karena di atasnya itu tercatat semua. Ketemu aja. Oh udah ketemu semuanya ke atas. Jadi kita nggak perlu membuktikan sampai ke atas. Jadi kamu benar anaknya Husain. Siapa saksinya? Nah, kan kita unjukin nih, nangga kita, ibu kita, ini saksinya. Nah, terus kamu kakeknya namanya Muhammad, siapa saksinya? Itu dibuktikan. Jadi ada mekanisme pembuktian itu tuh ada mekanisme. Itu kenapa dinisbatkan ke itu kan patrilineal ya? Iya. Tapi kenapa ujungnya ke? Karena ada hadis Nabi. Kalau tidak ada hadis Nabi, ya nggak bisa. Karena Nabi yang mengatakan dalam satu hadisnya, kata Nabi, kullu waladi Adam, semua anak keturunan Adam, itu dinasabkan ke ayahnya. Patrilineal. Kecuali waladi Fatimah. Kecuali putranya Fatimah. Maka dia bernasab kepadaku. Karena ada hadis ini. Kalau nggak ada hadis ini mana boleh kita nisbahkan kepada Nabi, nggak boleh. Karena ada hadis. Kan pegangan dalam Islam kan Al-Quran, Al-Hadis, Al-Ijma, Al-Qiyas. Nah, sementara untuk nasab Nabi Siti Fatimah, anak-anak Fatimah kepada Nabi ada hadisnya dan ada ijma ulama. Ulama Ahlus Sunnah sepakat semua bahwa turunan Fatimah ada turunan Nabi. Ada satu soal, katanya kalau Habib itu ini kontroversial mungkin. Itu katanya kalau dia mohon maaf nggak enak namanya. Kalau dia berdosa katanya azabnya di dunia aja, pas di akhirat nggak lagi katanya. Kalau saya punya pandangan nggak begitu. Nggak begitu. Begini, di dalam surat Al-Ahzab itu ada Allah menyatakan memberi peringatan kepada para istri Nabi. Kalau kalian berdosa, double dosa. Malah lebih berat. Kalau kalian baik, double pahala. Itu istri Nabi. Nah, para ulama mengkiaskan bahwa anak keturunan Nabi sama dengan istri Nabi. Jadi kalau kita pakai ayat itu, anak keturunan Nabi double. Dia berbuat baik, double pahalanya. Dia berbuat dosa, double dosanya. Bukan malah dia bisa bebas. Ini yang saya selama ini pegang ini, saya ajarkan kepada anak-anak saya, murid-murid saya. Jadi jangan kemudian dia merasa, oh ini turunan Nabi ini gak bakal masuk neraka, ini turunan Nabi ini boleh begini begitu. Enggak betul. Keturunan Nabi itu justru harus memberikan contoh memberikan contoh yang baik, dan mestinya dia lebih menjaga. Dia menjaga untuk lebih getol menjalankan kewajiban dan lebih takut untuk berbuat maksiat. Karena sebagai keturunan Nabi itu kan amanat. Itu yang mesti kita pegang. Jadi saya pikir kalau yang megang-megang kayak tadi tuh, itu memang orang malas ibadah tuh. Itu biasanya suka banyak ahli maksiat, na'udzubillah. Tapi yang jelas, yang perlu kita garis bawahi, pandangan-pandangan semacam itu berbahaya. Berbahaya bagi habaibnya dan berbahaya bagi para pecinta habaib juga. Nah, berbahaya bagi habaib, nanti dia malas ibadah. Bahkan dia suka maksiat, karena ngentengin. Bagi pecinta habaib juga berbahaya. Nanti kalau ada habaib yang berbuat maksiat, dia diamin. Itu habib, nggak apa-apa. Nah, ini saya lihat ini pandangan sangat berbahaya. Ini tidak perlu dipopulerkan. Justru yang perlu kita kedepankan, istri Nabi, ingat, itu yang nggak ada hubungan darah tuh. Istri Nabi nggak ada hubungan darah. Nah, kalau istri Nabi aja 2, apalagi yang punya hubungan darah, anaknya, cucunya. Nah, sehingga dengan pandangan pedoman semacam ini, insya Allah habaib akan lebih terkontrol untuk berbuat
yang lebih baik. Tapi saya punya himbauan nih, apa namanya Pak Refli ya. Ada istilah itro, zuriyah, keturunan, ada istilah Habib ya kan. Saya pikir ini mesti dipisahin ya. Masalahnya begini, dulu di Hadramut kata Habib itu hanya diberikan kepada sayyid-sayyid yang soleh. Jadi kalau ada turunan Nabi nggak soleh, nggak ada yang dipanggil Habib. Nah, jadi ini perlu diluruskan juga. Jangan sampai nanti ada orang ngaku sayyid, dia berbuat maksiat, dia berbuat kejelekan, terus kita panggil Habib, kan ngawur. Saya termasuk yang menolak. Tolong, walaupun ada itu orang keturunan Nabi, walaupun dia katakan tadi ya gelarnya Sayyid Syarif, tapi kalau dia tidak soleh, dia tidak berakhlakul karimah, jangan dipanggil Habib. Cukup namanya aja. Iya, jadi gelar Habib ini adalah seorang sayyid yang beriman kepada Allah dan berakhlakul karimah. Nah, sekarang begini, maaf, kalau ada keturunan Nabi, tahu-tahu kita temukan dia agamanya bukan Islam, masa mau dipanggil Habib? Iya. Kalau ada orang ngaku keturunan Nabi, tapi dia mengharamkan yang haram, menghalalkan yang haram, masa dipanggil Habib? Ini kan jadi mencemarkan nama Habib. Nah, saya nggak setuju. Saya ajak umat Islam di mana-mana, kalau ada siapapun dia, walaupun dia itu ngaku keturunan Nabi, ada buktinya, kalau dia tuh apa namanya punya silsilah, itro, ya kita akui dia turunan Nabi, ya kita akui dia itro, ya kita akui dia zuriyah, tapi jangan dipanggil Habib kalau dia ahli maksiat. Tapi begini, Bib, misalnya jelas ya? Iya, jelas. Tapi persoalannya ada orang yang mengatakan, walaupun dia itu katakanlah ya nggak benar ya, tapi selama dia Habib, ya kita wajib menghormatinya, gimana? Iya betul, kita wajib menghormatinya, zatnya sebagai keturunan Rasulullah SAW. Tapi perbuatannya kan enggak. Nah, kita mesti pisah dong. Nah, perbuatannya tetap mesti kita tentang, kemunkaran tetap mesti kita larang, kita cegah. Nah, bahkan maaf, Anda kalau ngelihat ada orang yang diberi gelar Habib kemudian berbuat maksiat, bagi saya ini mesti ditegurnya lebih keras. Dosanya dibandingkan yang lain. Iya, jadi jelas ya. Jadi bukan kita merendahkan ke Habib, ke sayyidannya. Nah, kita akui, tapi kita bilang kita akui dia sayyid. Nggak bisa berbuat begitu. Iya, tapi jangan bikin malu. Maksudnya disebut Habib. Habib itu kan artinya kekasih. Habib itu dulu di Hadramut kalau orang udah soleh, bertakwa, beriman kepada Allah, seorang sayyidnya. Dia bagus, beriman, apa namanya ulama, baru dipanggil Habib. Nah, ini jangan sampai kerjaannya setiap hari menghina ulama, mencaci maki syariat, menghina syariat, tahu-tahu dipanggil Habib. Waduh, musibah. Bib, terakhir Bib, closing statement Bib. Mungkin Habib mau menyampaikan sesuatu kepada umat, kepada sobat RH sekalian, dan saya ucapkan terima kasih. Terima kasih banyak Bang Refli, Masya Allah ini hari nggak berasa Bang Refli ya, udah berapa jam nih kita ngobrol. Kebetulan hari ini alhamdulillah Bang Refli silaturahim ke kita ngobrol-ngobrol, dan memang saya sudah janji dengan beliau dulu kapan-kapan mau menyapa ya para sahabat dari Bang Refli ya. Dalam kesempatan ini saya ingin mengajak semua, ayo sama-sama lah kita perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kalau hubungan kita dengan Allah kita perbaiki, nanti semua kesemrawutan yang ada di sekitar kita Allah yang perbaiki buat kita. Nah, jadi yuk sama-sama kita perbaiki hubungan kita dengan Allah. Kita tegakkan sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat harta kita, jadi orang yang baik, jujur, jangan dusta, jangan bohong, jangan ingkar janji, jangan berbuat zalim. Kita beresin hubungan kita dengan Allah. Nanti urusan yang semrawut nih, yang ada di luar nih, Pak Refli, insya Allah Allah beresin. Allah beresin. Kita punya utang piutang, punya kesulitan, punya kasus, punya ini, punya itu, semua akan Allah beresin. Siapa yang menyegerakan kewajibannya terhadap Allah, insya Allah Allah akan menyegerakan untuk penyelesaian segala urusan. Ya saudara sekalian, itu tadi percakapan panjang dengan Habib Rizik Syihab, dan nggak menyangka kan, saya nggak nanya yang lain-lain. Ini tanpa janji nih. Iya, dan ini spontan betul deh. Karena biasanya saya kalau pakai janjian itu malah nggak jadi biasa gitu. Kalau Bang Refli mudah-mudahan senantiasa sukses, berkah, berhasil, dan mudah-mudahan Allah selalu lindungi dari makar-makar orang-orang yang tidak baik. Mudah-mudahan, insya Allah. Ini apa nama podcastnya? Refli Harun. Refli Harun ya. Tapi mudah-mudahan. Sobat RH kalau. Sobat RH. Mudah-mudahan Pak Refli Harun dengan Sobat RH semua senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, gobol segala hajat, disembuhkan segala penyakitnya, bahagia dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Selamat berjuang Refli Harun. Cadas, keren. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.